Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, buat yang soal nomor 7, seutas kawat bermuatan listrik berada di ruang kubus. Bila rapat muatan kawat itu besarnya adalah lambda 200 kolom per meter, panjang sisi kubusnya adalah 0,2 meter, nilai tetapan ruangnya adalah 1/4 pi epsilon 0, maka tentukan berapa sih nilai kuat medan listrik yang ke arah tegak lurus EY di titik B ini. Nah, gampangnya di sini tuh situasinya adalah kita kan diminta untuk berapa sih medan listrik pada arah yang tegak lurus, yakni EY terhadap titik B yang ditimbulkan oleh distribusi muatan listrik garis yang terletak pada titik garis bawah pada rusuk kubus. Nah, ini jadi di garis ini itu terdapat distribusi muatan listrik dengan besarnya adalah lambda sama dengan 200 kolom per meter. Nah, karena yang ditanya adalah medan listrik, pertama-tama kita definisikan dulu medan listrik yang ditimbulkan oleh distribusi muatan listrik garis ya. Dengan di sini adalah DE sama dengan K dikali dengan dq per R kuadrat. Di sini kan kita pakai dq soalnya kan ini kan distribusi muatan garis ya. Jadi kita belum bisa langsung pakai Q. Jadi kan Q-nya itu tersebar merata sepanjang garis ini, sepanjang rusuk bawah ini. Nah, selanjutnya kita definisikan R, di mana R itu adalah jarak dari garis ini, dari distribusi muatan garis ini ke titik B. Di sini kan R sama dengan akar X kuadrat plus A kuadrat. Kenapa? Kan kalau misal kita meninjau di titik sini, garis ini atau garis R ini, kita tahu kan kalau R ini dengan ini kan membentuk sudut 90 derajat kan, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan R ini sebanding dengan akar dari X kuadrat. X kuadrat itu dari titik sini ke titik sini, dan A-nya itu titik yang tegak lurus antara distribusi muatan garis ini dengan titik B. Nah, ini adalah definisi untuk R, jarak tegak lurus dari kawat. Nah, selanjutnya medan listrik yang dihasilkan oleh distribusi muatan garis di bawah ini itu ada medan listrik yang ke arah sumbu Y, artinya yang tegak lurus, yang ini yang ditanya di soal, dengan medan listrik yang sejajar dengan arah sumbu X. Nah, sejajar itu maksudnya yang sejajar dengan distribusi muatan listrik garis. Nah, karena dia kan tegak lurus untuk EY tegak lurus, karena medan listrik yang ditimbulkan itu arahnya ke sini dari distribusi muatan kan nanti tuh karena distribusi muatan garis dari titik L, misal kita L0 ke L, maka medan listrik yang timbul itu dia akan mengarahnya dari ini ke ini sehingga menghasilkan sudut theta. Nah, untuk EY itu merupakan medan listrik yang dihasilkan tegak lurus terhadap titik B. Nah, maka dari itu untuk EY itu sama dengan DE cos theta. Kenapa DE cos theta? Karena yang tegak lurus kan arahnya kan yang itu kan yang dia di sampingnya sudut, maka DE cos theta. Sedangkan untuk yang sejajar itu merupakan arah depannya, maka DE sin theta. Karena yang ditanya di soal adalah arah sumbunya, maka kita tinjau yang bagian ini. Nah, bagian ini kan udah memuat DE sama cos theta. DE kan udah kita definisikan sebelumnya di atas. Nah, kita perlu mendefinisikan besarnya cos theta. Jadi cos theta itu perlu kita definisikan sebagai A, panjang yang tegak lurus antara distribusi muatan garis dengan titik B, per R. R itu sisi miringnya kan, dengan R tadi udah kita definisikan di atas, maka cos theta itu sama dengan A per R. Nah, habis itu karena nilai X-nya itu tergantung dari sudutnya kan nanti, maka X itu sama dengan A tan theta. Kenapa? Karena kan ini ada hubungan tangensial antara sudut yang
antara garis yang tegak lurus dari distribusi muatan garis ini terhadap arah ini, maka ini kan nilai X kan, X itu sama dengan A tan theta. Kemudian dx itu sama dengan kita cuma perlu turunkan ini aja terhadap sebentar. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada terkendala koneksi terputus bluetoothnya. Kita lanjut kita tadi di X sama dengan A tan theta. Nah kemudian dari X sama dengan A tan theta, kita masing-masing ruas turunkan terhadap d theta, kita akan memperoleh nilainya adalah dx sama dengan A secant kuadrat theta d theta. Nah masing-masing dari sudut udah kita peroleh, kemudian X nya udah kita peroleh, dx nya juga kita peroleh, kita masukkan ke formula DE, tapi DE nya yang khusus tegak lurus. Maka apabila kita tinjau DE yang tegak lurus, artinya DE ya yang ditanya di soal itu sama dengan K dikali dengan lambda dx dengan lambda dx itu sama dengan dq ya, sama kali dengan cos theta sesuai yang ini per r kuadrat. Nah kita tinggal masukin aja nilai yang udah kita peroleh, K kali lambdanya kan 200 kolom ya, nanti bisa kita masukin aja dikali dengan dx cos theta per r kuadrat. Nah nilai dx nya ini bisa kita masukin jadi ini, kemudian nilai cos theta ini bisa kita masukin nih ke sini. Tunggu belum, jangan masukin dulu biar gampang aja. Nah habis itu antara atas sama bawah kan udah ada secant kuadrat, bisa kita saling cancel atas sama bawah, maka sisanya adalah K lambda A kali cos theta d theta. Karena di bagian ini kan masih belum bentuk diferensial, maka kedua ruas nanti kita integralkan dan kita akan memperoleh pada ruas kiri adalah E yang tegak lurus, nanti yang ditanya di soal sama dengan untuk yang ruas kanan ketika diintegralkan terhadap theta, maka karena ini tuh bisa kita keluarkan, soalnya kan dia tidak mengandung variabel theta atau sudut, dan yang mengandung variabel theta kan cuma cos theta aja, maka ini bisa kita keluarkan dan yang diintegralkan ada bagian ini. Nah selanjutnya apabila kita integralkan, kita akan memperoleh formula yang seperti ini dengan batas integralnya itu dari theta 1 sampai theta 2. Nah udah dapet nih E yang tegak lurus, artinya EY ini kan yang ditanya di soal, tapi problemnya adalah berapa sih nilai A, berapa sih nilai theta 2, berapa sih nilai theta 1. Nah untuk nilai A sendiri kan nilai A tadi kan kita definisikan sebagai nilai yang dari sini ke sini, jadi nilai A kan dari jarak terdekat dari garis distribusi muatan garis terhadap titik B yang ditinjau, maka besarnya adalah L akar 2. Ini merupakan diagonal sisi dari kubus, besarnya L akar 2. Nah untuk X sendiri kita definisikan X sebagai panjangnya distribusi muatan garis, X sama dengan L. Nah dari definisi ini kita masukkan aja ke rumus ini, kita akan memperoleh untuk E yang tegak lurus mengarah ke B, titik B itu sama dengan K lambda dikali dengan sin theta 2. Theta 2 itu berarti dari theta yang ini, dari theta yang berimpit di sini. Jadi itu awalnya kan dari sini kemudian berimpit ke sini. Nah lama-kelamaan setelah berimpit kan, kalau berimpit ini kan sudutnya dibentuk kan masih 0 ya, kemudian dia akan terus bergerak mengikuti sepanjang ke arah
eh, panjangnya distribusi muatan garis hingga L, maka kita akan mulai sampai theta 2. Dengan theta 2 nanti, sin theta 2 nanti itu adalah L per R. Dengan R tadi kan sudah didefinisikan sebagai akar X kuadrat plus A kuadrat. Bisa kita masukkan ke sini kan. Dengan theta 2 itu sama dengan besarnya ini, seperti yang kita udah tinjau tadi. Dan besarnya yang theta 1 sama dengan ini. Nilainya adalah 0, soalnya pada awalnya kan sudut yang diimpit kan 0, dia tuh mendekati 0. Maka sin, kita tahu kalau sin yang mendekati 0 itu sama dengan kan 0 kan. Maka untuk sin theta 1 itu nilainya sama dengan 0. Nah, habis itu tinggal kita masukin aja nilai-nilainya. Kita akan tahu kalau nilai media listrik yang ke arah tegak lurus terhadap titik sumbu Y itu adalah K lambda per akar 2 dikali dengan 1 per akar L kuadrat plus A kuadrat. Nah, ini tinggal kita masukkan buat nilai numereknya, dan kita akan memperoleh nilai ini. Dan dengan menggunakan bisa pakai kalkulator, kita akan memperoleh nilai yang seperti ini. Dengan nilainya itu adalah K kali 200 per akar 2 kali 0,2 kali akar 3. Nah, ini kalau dibagi ini kan hasilnya 1000 kan. Kemudian maka K kali 1000 per akar 6. Nah, ini jawabannya adalah ini yang C. Jadi buat yang nomor 7 jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut buat yang nomor 8. Yang nomor 8 ini, dalam daerah ruang tertentu terdapat potensial listrik Vx sama dengan 5x min 3x kuadrat Y plus 2YZ kuadrat. Tentukan vektor medan listrik di dalam ruang tersebut. Nah, tadi seperti yang udah kita bahas, kalau medan listrik hubungannya dengan potensial itu adalah S sama dengan min putus lagi ya. Oke, kita lanjut. Kalau medan listrik hubungannya dengan potensial listrik itu adalah S sama dengan gradien dari potensi minus gradien potensial. Nah, gradien itu didefinisikan sebagai turunan pertama. Kalau misal kita tinjau, karena di soal yang ditanya itu dalam sistem koordinat kartesius, maka nilai gradiennya itu didefinisikan ini turunan pertama untuk koordinat kartesius. Nanti beda lagi kalau misal di soal ditinjau buat koordinat bola atau koordinat silinder, itu akan menghasilkan nilai penurunan yang beda. Nah, karena di soal lagi mintanya di kartesius, maka kita pakai yang ini. Nah, tinggal kita masukin aja bentuk yang ini ke persamaan maka kita akan peroleh bentuk yang seperti ini. Dengan yang pertama adalah D per dx, ketika dimasukkan ke V kita akan peroleh bentuk yang seperti ini. Kemudian D per dy pada arah sumbu J kita diferensialkan dari fungsi V potensial ini maka kita akan peroleh bentuk yang seperti ini. Kemudian D dz yang apabila kita masukkan ke bentuk potensial yang seperti ini ke arah sumbu K, maka kita akan membentuk yang seperti ini. Maka dengan menggunakan definisi dari turunan parsial, kita akan memperoleh hasil penurunannya adalah seperti ini. Nah, kalian juga pasti udah paham kan gimana aturan penjumlahannya atau pengurangannya, dan kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, buat nomor 8 itu jawabannya ini. Jangan di soal itu nggak ada jawabannya, tapi yang benar itu jawabannya adalah seperti ini.
Oke, buat yang nomor 9, pada setiap titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan sisinya adalah 2/3 meter, terdapat muatan positif plus Q dengan nilai tetapan ruangnya adalah K sama dengan 1/4 pi epsilon 0. Tentukan besar kuat medan dan potensial listrik di pusat segitiga tersebut. Jadi kita diminta untuk mencari besarnya medan listrik di pusat segitiga sama sisi. Nah, besarnya medan listrik itu akan sama dengan 0. Mengapa? Karena medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing muatan di sudut itu akan saling menghilangkan. Kalau bisa gitu, jadi gini, misalkan ini muatannya apa sih tadi? Muatannya plus Q semua ya, plus Q plus Q. Nah, di sini oleh muatan yang atas di sudut atas itu akan mengarah ke sini kan. Nah, karena oleh titik sini akan memiliki arah yang ke sini, sedangkan untuk yang dari sudut yang bawah akan menghasilkan arah medan listrik yang ke sini. Nah, pertama-tama kita tinjau dulu sih resultan medan listrik untuk yang arah ini. Apabila kita tinjau, itu akan menghasilkan nilai yang seperti ini. E sama dengan E karena besar muatan ya E kuadrat besarnya medan listrik yang dihasilkan itu sama, soalnya kan besarnya muatannya sama, kemudian jaraknya sama, maka akan menghasilkan medan listrik yang sama. E kuadrat plus E kuadrat ditambah dengan 2 kali E dikali dengan cos berapa ya. Nah, buat sudut yang dihasilkan untuk ini itu besarnya adalah 360 begitu ya, 120 derajat. Cos 120 derajat. Nah, kita tahu kan kalau cos 120 derajat kan nilainya minus kan, minus setengah, maka ini akan menghasilkan E kuadrat, ini kan pangkat setengah ya, plus E kuadrat plus 2 kali E kuadrat kali setengah minus setengah, minus setengah, maka ini akan menghasilkan akar E kuadrat alias E. Nah, arah resultannya kan ke arah sini, maka dari itu karena ini besarnya E, ini juga E, kan mereka saling menghilangkan kan, karena besarnya sama tapi arahnya saling berlawanan. Maka dari itu besarnya medan listrik yang ditimbulkan di pusat segitiga sama sisi itu sama dengan 0. Tapi meskipun medan listriknya itu sama dengan 0, akan tetapi potensialnya itu ada nilainya. Nah, kita tinjau berapa sih potensialnya dengan menggunakan formula umum dari potensial. Nah, potensial kan kita tinjau dari potensial yang ditimbulkan oleh masing-masing muatan. Dengan yang muatan pertama plus Q, maka K kali Q per, nah ini kan R kan, untuk ini kan R untuk segitiga sama sisi, jarak antara sudut dengan titik tengah itu besarnya adalah besarnya itu adalah berapa sih? S per akar 3. Jadi jarak dari sini ke sini itu nilainya adalah S akar 3. Nah, ini R. S akar 3 ya. Nah, bisa kita masukin ke dalam persamaan ini dengan menggunakan perhitungan matematis biasa, kita akan memperoleh bentuk yang seperti ini. Nah, maka dari itu untuk soal nomor 9 jawabannya adalah D, dengan medan listriknya adalah sama dengan 0 dan potensialnya besarnya adalah 3 kaki per 2. Oke, kita lanjut buat soal yang nomor 10. Diminta membuat sebuah kapasitor keping paralel dengan celah udara yang akan menyimpan energi sebesar 100 kJ. Berapa sih volume minimum yang dibutuhkan di antara keping kapasitor? Nah, untuk soal yang kayak gini kita perlu tahu kan kalau besarnya tenaga yang disimpan untuk suatu rangkaian kapasitor itu besarnya adalah U sama dengan setengah CV kuadrat, dengan C adalah kapasitansi kapasitor, dengan V adalah tegangan atau beda potensial. Nah, pertama-tama
kita perlu mencari nilai kapasitansi kapasitornya dengan memasukkan seluruh nilai yang kita ketahui ke dalam formula ini. Dengan persamaan matematis biasa, kita akan memperoleh C itu sama dengan 0,2 farad. Nah, C atau kapasitansi kapasitor itu kan juga didefinisikan sebagai epsilon kali A luasan kapasitor dibagi dengan D itu jarak antar dua keping kapasitor. Nah, kita asumsikan kalau jarak antar kapasitor itu besarnya 1 dan karena yang dicari adalah nilai V dengan volume kan volume, karena yang dicari adalah volume antar keping kapasitor, maka volume kan nilai luasan kapasitor dikali dengan nilai D kan, maka volume kita definisikan sebagai A kali D. Nah, karena yang dicari adalah A kali D, maka dalam persamaan ini masing-masing ruas kita kalikan dengan D kuadrat dan ini adalah D kuadrat, sehingga kita akan memperoleh nilai volume A kali D itu sama dengan C kali D kuadrat per epsilon 0. Dengan saat kita memasukkan seluruh nilai yang kita udah ketahui, kita akan memperoleh besarnya volume antar keping kapasitor yang sejajar itu sama dengan 2,3 kali 10⁻³ meter kubik. Maka jawaban buat yang nomor 10 adalah B. Oke, kita lanjut buat soal yang nomor 11. Ketika 4 resistor RA, RB, RC, RD dengan besarnya itu RA lebih besar daripada RB, RB lebih besar dari RC, dan RC lebih besar dari RD dihubungkan secara seri dan dihubungkan ke baterai, manakah pernyataan berikut yang benar? Karena tegangan itu sebanding dengan R, maka untuk nilai resistansi yang paling besar itu akan memiliki penurunan tegangan yang paling besar. Nah, kita perlu tahu kalau rumus VIR itu menandakan adanya penurunan tegangan untuk masing-masing resistansi yang dilalui oleh aliran muatan listrik. Sehingga untuk nomor 11 jawabannya adalah A. Yang paling besar penurunan tegangannya adalah pada RA, sedangkan kalau ditanya penurunan tegangan yang paling kecil itu ada pada RD. Nah, selanjutnya kita buat yang soal nomor 12. Ketika kapasitor diisi dengan menghubungkan terminalnya ke baterai, manakah pernyataan yang benar? Nah, saat kapasitor ini diisi dengan menghubungkan terminalnya ke baterai, maka elektron itu ditarik dari plat kapasitor positif dan didorong menuju plat kapasitor negatif, sehingga muatan itu dapat terisi pada kapasitor. Untuk soal-soal nomor-nomor berikutnya akan dilanjut di video berikutnya. Terima kasih.